Banyak orang yang gak nyangka ini perjalanan secara lama tapi relatif singkat gitu. Kenapa? Kenapa ya? Ya Ya, karena kalau hukum fisika kalau semakin sangat keren ya. Keren. ya sangat Astagfirullahaladzim. masya Allah pokoknya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Merdeka. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Razak, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host pada podcast Merdeka yang ini. Kan sebelumnya host podcast itu ada Pak Ahmad. Nah, sekarang saya ambil alih dulu. Oke, kebetulan nih ya. Bentar lagi kan akan ada hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj ya, yang akan ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2022 yang hari Senin. Nah, karena akan ada hari besar Islam nih, kita akan membahas seputar Isra Mi'raj. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu Isra Mi'raj, kita sudah mengundang salah satu siswa dari SMK Merdeka juga, dari Eskul Rohis juga, yang akan menjelaskan tentang apa sih Isra Mi'raj, arti Isra Mi'raj, dan keseluruhannya. Oke, nah ini ada Kang Aldi. Halo, kenalin nama saya Aldi Pratama. Saya dari perwakilan dari Eskul Rohis. Oke. Kang Aldi namanya ya. Oke, Kang Aldi, takut banyak yang belum tahu nih ya. Taunya kan cuman Isra Mi'raj itu kayak cuman hari besar Islam, tanggal merah, libur kayak gitu kan. Nah, sebenarnya awal mula Isra Mi'raj dan penjelasannya itu gimana sih? Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam hari. Apa sih itu Isra Mi'raj? Isra itu yang menurut bahasa artinya perjalanan, sedangkan menurut istilah adalah perjalanan Nabi Muhammad di suatu malam hari menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Sedangkan Miraj menurut bahasa yang berarti naik atau ke atasnya. Sedangkan menurut istilah Miraj adalah naiknya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Jadi bisa kesimpulannya Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Sidratul Muntaha teh apa? Sidratul Muntaha itu adalah batas akhir dari langit. Yang ketujuh ya. Ya, Nah, pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu apa aja yang telah terjadi, kayak perjalanan Nabi Muhammad teh kayak gimana gitu. banyak orang yang gak nyangka ini perjalanan secara lama tapi relatif singkat gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Kenapa ya? Ya Ya, karena kalau hukum fisika kalau semakin lama perjalanan, waktu itu kan semakin lama juga. Kalau ini semakin lama perjalanan kok bisa singkat gitu. Iya. Karena ada suatu hal yang menakjubkan di malam Isra Mi'raj ini. Oh, sangat keren ya. Keren. Ya sangat Astagfirullahaladzim. masya Allah pokoknya. Masya Allah. Nah, kalau yang saya tahu, Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu menggunakan sebuah kendaraan ya, kendaraan yang Ya, Allah ciptakan khusus untuk perjalanan Isra Mi'raj itu. Namanya teh apa? dalam Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad itu diutus Allah melalui malaikat Jibril, diberi kendaraan yang bernama buraq. Buraq. Iya. Ya. Nah, pada saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke langit ketujuh atau ke Sidratul Muntaha ya, Ya, kan melewati beberapa langit, dari satu sampai langit yang ketujuh. Ya. Kalau boleh tahu, Nabi Muhammad bertemu apa aja sih di pas perjalanan naik ke atas? Yang pertama di langit pertama Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Adam. Ya. Yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim.
Oh, Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kapan sih peristiwa itu teh terjadi? Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Kalau untuk sekarang pada tanggal 28 Februari. Sebentar lagi berarti hari Senin, guys. Ya. Oke. Pada zaman itu bagaimana reaksi-reaksi orang-orang yang tahu kabar akan beritanya Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh? Pada zaman dahulu, pada zaman waktu Nabi Muhammad, reaksi orang kafir Quraisy itu menganggap hal Isra Mi'raj itu adalah suatu hal lelucon. Sampai ada kafir Quraisy itu menyebut hal ini adalah hal yang gila karena ketidakmungkinan. Ya, menyebut Nabi Muhammad sampai gila gitu ya. Ya. Nah, kalau untuk yang menemani perjalanan Nabi Muhammad SAW itu teh dengan malaikat siapa? Tuh, Nabi Muhammad itu didampingi oleh malaikat Jibril. malaikat Jibril. Ya. Nah, untuk dalil bagi yang pernah belum tahu, dalil untuk Isra Mi'raj itu gimana? Ada dalam surat Al-Isra Surat Isra ayat 1. Boleh dilantunkan? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Nah, dari semua cerita perjalanannya Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang dimana itu peristiwa yang sangat yang sangat luar biasa ya bagi umat Muslim dan perjuangan Nabi Muhammad juga. Kesimpulan apa yang bisa diambil sih dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Kesimpulannya, Nabi Muhammad melakukan perjalanan di suatu malam hari menuju Sidratul Muntaha agar meminta keringannya salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya 50 rakaat jadi 50 rakaat. Yang asalnya menjadi 50 waktu, Ya. sekarang menjadi 5 waktu ya. Nah, kalian guys yang di rumah yang buat yang suka masih pada malas sholat, Nabi Muhammad sudah meringankan, tentunya atas izin Allah juga. Bayangin sekalian di rumah sholat 50 waktu, tidak ada space buat berkegiatan, kalian sudah 5 waktu si bolong-bolong ya, astagfirullahaladzim ya. Nah, seperti yang sudah kalian tadi lihat dan dengar, pengertian Isra Mi'raj itu apa. Untuk misalnya ada yang kurang atau ada yang salah, mohon maaf, koreksi jika ada yang salah. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing di kolom komentar. Boleh kalian komen-komen misalnya ada yang kurang atau apa ya, Kang? Ya. Oke, jika ingin informasi selanjutnya, kalian bisa kunjungi IG SMK Merdeka atau IG OSIS SMK Merdeka dan akan dicantumkan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga kalian untuk subscribe channel 54 Visual Art, share juga untuk teman-teman kalian yang belum pada tahu. Nanti kedepannya kita juga akan banyak ngebahas tentang horor, tentang percintaan, ya banyak lah. Hanya stay tune terus, jangan di skip ya. Oke, sekian saja video kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus,